Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan bicarakan tentang impact dan narsistik. Tetapi karena ini masih suasana tahun baru, gue mau berbagi sedikit tips ya untuk kita-kita yang mungkin kita kadang sering bertanya kan ya guys ya. Ini tahun yang baru nih, gitu ya. Tahun yang baru ini apa yang baru sih buat saya? Ketika kita bertanya, saya ingin tahun baru ini menjadi sesuatu yang baru, bagaimana caranya? Sebenarnya sih jawabannya tuh simple ya guys ya. Kalau kamu pengen tahun baru ini punya sesuatu yang baru, berarti kamu harus berbuat sesuatu yang baru. Sebenarnya cuma begitu rumusnya. Nah, berbuat sesuatu yang baru itu nggak harus sesuatu yang luar biasa kok guys. Kita nggak harus merubah dunia gitu. Atau melakukan sesuatu yang merubah hidup kita keseluruhan, nggak juga gitu ya. Biasanya sih gue terpatok dalam 3 hal gitu ya. Pertama, mencoba sesuatu yang baru. 2, memulai sesuatu yang baru. Dan 3, pergi ke tempat yang baru. Mencoba sesuatu yang baru itu seperti gue bilang gitu ya, nggak harus sesuatu yang luar biasa kok gitu ya. Belajar memasak bagi yang belum pernah, belajar melukis, belajar main gitar, belajar main drum, belajar membuat patung, belajar memancing gitu ya. Apapun yang kalian punya ketertarikan gitu ya, kalian boleh lakukan itu toh, gitu. Nggak ada sesuatu yang salah untuk membawa hal baru dalam kehidupan kita. Memulai sesuatu yang baru itu seperti misalnya bikin blog sendiri, ya, memulai blog sendiri, memulai usaha kecil-kecilan di pinggir jalan misalnya untuk pengalaman, bikin channel YouTube sendiri, gitu ya, atau bikin pelayanan di dalam sebuah kegiatan sosial. Memulai sesuatu yang kita belum pernah mulai lah, gitu ya. Dan terakhir, pergi ke tempat yang baru, yes, gitu ya. Kita nggak harus pergi ke Eropa, kita nggak harus pergi ke Afrika. Kalian bisa cari tempat yang kalian memang belum pernah pergi. Apakah itu sebuah pedesaan, apakah itu sebuah kabupaten di provinsi kalian, kalian bisa lakukan. Salah satu hobi gue dulu tuh biasanya solo traveling ya. Gue seneng banget tuh traveling sendirian. Modal ransel, kadang cuma modal motor, gue pergi ke tempat yang gue bisa jangkau. Kalau zaman dulu sih gue modal ransel ya gue bisa nginep di stasiun atau misalnya nginep di bandara gitu ya. Lontang-lantung misalnya di negeri orang atau kota orang selama beberapa minggu gitu sendirian. Dan menurut gue itu salah satu hal yang sangat menyenangkan ya untuk menambah pengalaman kita. Oke, itu aja sekedar tips singkat dari gue. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Kali ini gue mau bahas guys ya tentang pernah nggak sih kalian ketemu seseorang yang menurut kalian anak ini misalnya anak impact gitu ya, anak yang baik, anak yang menurut kalian punya sensitivitas tinggi, tetapi kalian merasa dia kok punya sifat-sifat narsistik. Dalam arti anaknya mungkin punya sifat yang buruk ya. Cenderung sepertinya kok bisa manipulasi orang, kemudian juga gampang berbohong, pintar sekali berbohong gitu misalnya. Atau mungkin ya guys ya, ada dari kalian yang nonton video ini yang ngerasa bahwa, Bang, saya ini merasa saya ini impact loh Bang. Tetapi kok saya merasa saya tuh punya sifat narsis itu banyak banget. Saya selalu berpikir untuk manipulasi orang lain, saya juga pintar Bang berbohong gitu ya. Dan walaupun sekarang saya sadar saya impact, tapi saya melihat masa lalu saya dulu tuh buruk sekali loh Bang. Saya merasa dulu saya tuh hidup sebagai seorang narsistik gitu. Pertanyaannya adalah, kok bisa begitu? Gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang ini, supaya kalian tahu ya, kalau kalian mengalami ini gitu. Jadi gini ya guys ya, ada anak-anak impact yang terlahir kan dari orang tua yang narsistik gitu ya. Kemudian mereka tumbuh di dalam pengasuhan narsistik. Ya. Ada anak-anak impact tuh yang tumbuh di lingkungan tuh yang narsistik banget gitu. Dalam arti misalnya pengasuh dia narsistik, orang tuanya juga narsistik, lingkungan dia dan adat istiadat dia misalnya itu juga narsistik gitu ya, kental banget gitu. Nah, ketika anak-anak itu kan dia akan meniru apa yang dia lihat kan gitu ya, dan itu kan terbawa dalam alam bawah sadar mereka gitu. Jadi anak-anak impact ini dia tidak sempat misalnya mengembangkan apa yang jadi jati diri dia, dan dia akhirnya menganggap bahwa cara hidup itu ya cara seperti seorang narsistik gitu ya. Doktrin paling kuat dari narsistik itu kan biasanya adalah ketika kamu bisa mengambil dari orang lain, itu berarti kamu hebat. Misalnya gitu ya. Kamu bisa memanfaatkan orang lain, itu berarti kamu hebat ya. Nah, anak impact yang tumbuh di lingkungan seperti ini, mereka nggak sadar bahwa sebenarnya hal-hal begitu tuh nggak bagus sebenarnya. Dan mereka menganggap ya kehidupan yang benar itu ya begitu caranya. Baru kamu bisa dikatakan berprestasi. Ya kan? Nah, sekarang anak-anak impact ini kemudian tumbuh persis seperti anak-anak narsistik. Ya, gitu ya. Dan kemudian mereka masuk ke kehidupan sosialnya mereka. Nah, disinilah kisah sedih anak-anak impact ini mungkin terjadi ya guys ya.
Dalam arti gini guys, perbedaan anak impet dan anak narsistik ya. Ketika sebenarnya mereka mengeluarkan sifat-sifat narsistik mereka dalam sifat pergaulan sosial mereka, itu kan lingkungan sosial mereka itu kan nggak diem. Mereka juga nggak mau dong diperlakukan manipulatif gitu ya. Dan kebanyakan mereka kan pada akhirnya bisa melawan dengan itu kan. Entah melawan, menyerang balik, atau misalnya memilih untuk mengucilkan anak-anak narsistik ini gitu ya, tanda kutip. Nah, jadi bedanya adalah kalau anak-anak narsistik yang memang narsistik, ya, ketika misalnya orang-orang yang dalam lingkungan sosial itu menyerang mereka kembali, anak-anak narsistik itu nggak takut. Mereka akan menyerang kembali gitu. Dan fight itu terjadi, biasanya begitu. Atau misalnya anak-anak narsistik itu misalnya mereka dijauhin, mereka nggak merasa bersalah gitu. Mereka akan mencari korban-korban baru terus-menerus, sampai mereka dewasa mereka melakukan itu. Nah, kisah sedihnya itu biasa terjadi pada anak impet yang bersikap seperti seorang narsistik. Biasanya, anak-anak impet ini ketika mereka diserang balik dalam tanda kutip, mereka kaget gitu loh. Mereka takut juga gitu. Dalam arti mereka merasa bahwa, kenapa saya diserang? Kenapa saya misalnya orang nggak menyukai saya? Kenapa orang menjauhi saya misalnya? Kenapa orang marah sama saya? Kan saya nggak salah. Saya cuma melakukan apa yang mereka lihat selama ini di lingkungan keluarga mereka. Gitu ya. Dan mungkin disinilah kisah sedih itu dimulai gitu ya. Dalam arti banyak anak impet tuh guys, yang tumbuh di lingkungan narsistik, kemudian ketika mereka masuk ke pergaulan sosial, mereka itu dijauhi oleh orang, dalam arti mereka dianggap pribadi yang bermasalah gitu. Jadi posisinya adalah mereka tuh dibully misalnya, atau dijauhi, dengan posisi bukan mereka itu adalah pribadi yang terzalimi, tetapi karena sifat mereka yang buruk gitu. Jadi orang mengatakan bahwa ya mereka tuh pantas lah dijauhi, jangan dekat-dekat sama dia tuh anaknya nggak baik tuh gitu ya. Nah, anak-anak impet itu nggak tahu gitu bahwa sebenarnya yang mereka lakukan selama ini itu salah gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau bilang sama kalian, ini kejadian ini kan terus berulang terus, ya kan? Nah, disinilah gue mau bilang sama kalian apa hebatnya. Salah satu sifat paling hebat yang dimiliki oleh seseorang yang punya kepribadian impet. Ya, di kasus seperti ini, biasanya kalau kasus ini berulang, pada suatu hari, anak impet itu dia akan menyadari ada sesuatu yang salah di dalam diri dia. Ya, dalam arti dia merasa saya tuh melakukan sesuatu yang salah, tapi dia nggak tahu dia tuh salahnya apa, karena dia nggak pernah lihat role yang lain. Gitu ya, dia nggak pernah merasa, tapi dia mulai merasa ada sesuatu yang salah pada diri saya. Nah, pada saat itu ketika dia mulai merasakan ada sesuatu yang salah pada diri dia, nah ini bedanya dia dengan narsistik tulen. Narsistik tuh nggak akan pernah nganggap dia tuh salah, dia nggak pernah nganggap dirinya toksik. Kalau ada kejadian yang tidak mengenakan, dia selalu menganggap orang lain yang salah. Tetapi seorang impet itu akan melihat ke dalam dirinya dan dia merasa bahwa saya sepertinya toksik. Gitu ya. Saya merasa diri saya ini salah. Dan saya mau bilang, disinilah indahnya sifat seorang impet. Ketika seorang impet merasa dirinya salah atau merasa dirinya toksik, apa yang dia lakukan? Walaupun dia nggak tahu cara menyembuhkan, walaupun dia nggak tahu apa yang salah, dia biasanya memilih akan mengasingkan dirinya sendiri supaya dia tidak menyakiti orang lain. Jadi gue pernah ngobrol sama seorang anak impet dan gue bertanya, kenapa kamu mengasingkan dirimu? Dan si anak impet tuh berkata gini, aku nggak tahu bang, ya. Aku merasa aku tuh cuma pengen jadi orang baik bang. Tetapi seumur hidup gue, setiap kali gue berinteraksi sama orang, yang ada tuh gue bikin orang lain menderita bang. Gue selalu merasa salah dengan apa yang gue lakukan sama orang lain. Kemudian saya bertanya gitu, jadi kenapa kamu mengasingkan dirimu? Karena saya nggak mau nyakitin orang lain bang. Saya nggak tahu apa yang salah dengan diri saya, tapi saya tahu kalau saya itu menyakiti orang lain. Karena itu saya memilih mengasingkan diri saya supaya saya itu nggak bisa nyakitin orang lain. Nah, ini menurut gua adalah salah satu sifat yang paling indah gitu menurut gua ya. Paling keren gitu yang dipunyai seorang impet gitu. Kalau narsistik itu nggak mikir kayak gitu, dia mikirnya ya orang lain yang salah gitu ya. Dia akan cari korban baru terus. Tetapi impet, ketika dia tahu dia menyakiti orang lain, dia memilih mengasingkan dirinya. Oke? Nah, dari sini kisahnya bercabang ya guys ya. Gue udah pernah bahas kan ya di video yang ini ya, impet jadi scapegoat itu. Nah, memang
itu biasanya nanti kisah bercabang. Ada yang misalnya mereka nggak pernah tahu, walaupun dia toksik, tapi dia nggak pernah tahu dia toksiknya karena apa. Misalnya dia nggak pernah tahu kalau dia tumbuh di keluarga disfungsional misalnya. Tapi ada juga yang tahu dan kemudian dapat pencerahan dan dapat turning point. Kalian bisa lihat ya di video ini. Nah, pesan gua adalah kepada kalian anak-anak impact yang mungkin ngerasa pernah ngalamin ini, gitu ya, masa lalu yang kelam seperti ini, ada dua hal yang kalian harus ingat. Yang pertama adalah jangan korbankan masa depan kalian hanya karena masa lalu kalian seperti itu dulu. Ya, yang pertama adalah lakukan maafkan diri kalian dan maafkan masa lalu kalian. Ya, masa lalu bisa begitu, tetapi bukan berarti masa depan kalian akan sama dengan masa lalu kalian. Itu satu. Dua, kalau misalnya ada orang dari masa lalu kalian dan menyinggung tentang keburukan-keburukan kalian di masa lalu, jangan terpancing karena itu, jangan sedih karena itu, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Ingat kembali gitu ya bahwa saya mungkin saja punya masa lalu yang buruk, tetapi masa depan saya itu belum ditulis. Dan saya masih bisa menulis masa depan yang indah untuk diri saya. Ya, oke guys. Ini aja yang gue bagiin hari ini. Semoga video kali ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.